Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Saya Heni Prastiwi sebagai supervisor. Saya Rofiatul Fauzia sebagai coach. Saya Sri Astuti sebagai kuci. Kami akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rofi, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bu Heni bagaimana Bu? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Bu Rofi, hari ini akan melakukan coaching ya Bu? Nggih Bu, insya Allah nanti saya jam 10 akan melakukan coaching dengan Bu Tuti Bu. Oke, nah Bu, saya nanti akan menjadi observer dalam proses coaching Bu Rofi dan Bu Tuti ya. Karena itu sebelum melakukan coaching, mari kita diskusikan beberapa hal dulu ya Bu. Baik Bu. Baiklah, yang pertama terkait rubrik penilaian yang akan kita gunakan hari ini. Saya akan mengamati Bu Rofi dalam beberapa hal ya Bu. Yang pertama tentang apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang ketiga, apakah sudah memunculkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu Rofi, dalam proses coaching nanti nih, kompetensi apa yang ingin Bu Rofi kembangkan? Nanti rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu. Baik, bagaimana penilaian Bu Rofi sendiri terhadap kompetensi mendengarkan aktif ini? Menurut saya kemampuan mendengarkan aktif saya itu masih kurang Bu, karena kadang-kadang pikiran saya itu fokusnya kemana-mana Bu, bukan kepada kuncinya. Oh iya Bu, Bu Rofi nanti dalam proses coaching dengan Bu Tuti bisa mencoba untuk fokus kepada apa yang dikatakan oleh Bu Tuti ya Bu. Kemudian Bu Rofi juga bisa menuliskan catatan-catatan penting atas pernyataan-pernyataan dari coaching itu untuk membantu Bu Rofi dalam proses coaching nanti. Nah, sekarang harapannya Bu Rofi apa nih dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya berharap Bu Heni dapat membantu saya Bu dengan mengobservasi saya. Mungkin lebih utama itu kemampuan mendengarkan saya Bu, sehingga nanti dari observasi yang Bu Heni lakukan saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam melakukan coaching Bu. Iya, baiklah Bu. Langsung saja ya Bu, nanti semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu terkait proses coaching yang Bu Rofi laksanakan dengan Bu Tuti nanti. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Heni karena sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Rofi. Assalamualaikum Bu Tuti, bagaimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Waalaikumsalam Bu Rofi. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Gimana kabarnya Bu Rofi? Alhamdulillah saya baik Bu Tuti. Nah, untuk hari ini, kegiatan hari ini, apa yang ingin Bu Tuti sampaikan pada obrolan hari ini? Begini ya Bu, jadi saya itu menghadapi permasalahan ini Bu. Ada salah satu murid saya yang pada saat pelajaran saya itu kurang fokus dan cenderung mengganggu teman-temannya yang lain Bu. Oh begitu Bu, jadi Bu Tuti menemui permasalahan terkait salah satu siswa Bu Tuti yang suka mengganggu pada saat pembelajaran ya Bu ya. Dan anak tersebut sering tidak fokus pada saat pembelajaran Bu Tuti, sehingga Bu Tuti sedikit bingung terhadap anak tersebut. Betul sih Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, berarti harapan Bu Tuti
terkait dengan percakapan hari ini apa sih Bu? Jadi saya sih berharap ya Bu, saya nantinya mendapatkan pandangan tentang bagaimana caranya membuat siswa tadi lebih fokus pada saat mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu teman-teman yang lain Bu. Oh, berarti Bu Tuti ini mencari solusi nggih Bu ya, agar anak ini bisa fokus dan tidak mengganggu pada saat pembelajaran nggih Bu. Iya Bu Rofi, karena anak ini sudah cukup meresahkan Bu di kelas saya Bu. Begitu ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu Bu, sebenarnya seperti apa sikap anak atau perilaku anak tersebut sehingga menurut Bu Tuti anak ini tidak fokus dan mengganggu pada saat pelajaran Bu Tuti. Begini Bu, anak tadi tidak fokus ya Bu pada saat pembelajaran. Jadi pada saat saya memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran, anak tersebut tidak fokus. Kemudian pada saat saya beri tugas Bu, biasanya tidak mengerjakan tugas dan cenderung mengganggu teman-temannya yang lain Bu. Entah itu mengajak ngobrol, kemudian colek-colek temennya, dan masih banyak lagi ya Bu yang dia lakukan, begitu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Bu Tuti sendiri, anak-anak yang fokus dan tidak mengganggu pelajaran itu seperti apa ya Bu ya? Kalau menurut saya Bu, anak yang fokus dan tidak mengganggu rekan yang lain itu gini Bu, jadi pada saat saya misalnya memberikan penjelasan, anak tersebut memperhatikan, kemudian pada saat diberi tugas, dia mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan yang utama lagi, pada saat pembelajaran dia tidak mengganggu rekan-rekan yang lain Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi, idealnya siswa yang fokus dan tidak mengganggu pembelajaran itu adalah anak-anak yang memperhatikan pembelajaran, berpartisipasi berpartisipasi aktif dan tidak mencontek temannya ya Bu ya. Dan terutama tidak suka usil atau jahil sama temannya ya Bu ya. Iya, begitu sih Bu, idealnya seperti itu Bu. Nah, kalau kita mengambil rentang nilai ya Bu ya, antara 1 sampai 10 Bu, kira-kira murid tersebut berada di level berapa ya Bu ya, antara 1 sampai 10 terkait fokus dan mengganggu pembelajaran tersebut itu Bu. Kalau menggunakan skala 1 sampai 10 Bu, sikap perilaku anak tadi berkaitan dengan fokusnya dia dalam pembelajaran serta mengganggu atau tidaknya ke teman-teman yang lain itu masuk di skala 5 Bu kalau menurut saya Bu. Oh, berarti posisi anak tersebut sekarang berada di posisi 5 Bu ya, atau level 5. Tuh. Nah, harapannya Bu Tuti ke depannya untuk anak tersebut berada di level berapa Bu? Kalau saya berharapnya nantinya anak tersebut bisa mengalami peningkatan ya Bu, jadi tidak di level 5 tapi di level 7 Bu, sambil berproses begitu Bu. Oh, berarti naik ke level 7 Bu ya. Nah, kira-kira Bu Tuti, nah untuk bisa menaikkan level anak tersebut ke level 7, apa saja yang kira-kira Bu Tuti bisa lakukan untuk bisa menaikkan level anak tersebut Bu? Itu yang saya masih bingung Bu Rofi, apa yang harus saya lakukan untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 untuk anak tadi ya Bu. Begini, pada waktu pendidikan guru penggerak kemarin saya belajar tentang kebutuhan belajar anak Bu. Apa mungkin anak tersebut bersikap demikian karena ada kebutuhannya yang belum terpenuhi ya Bu, sehingga dia jadi tidak mau fokus belajar dan cenderung suka mengganggu teman-teman yang lain. Wah, bisa jadi itu Bu. Mungkin anak tersebut berbuat seperti itu karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi Bu. Sehingga anak itu tidak bisa fokus dan suka mengganggu temannya. Kalau memang benar demikian Bu Rofi, saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut Bu, dan mencoba membangun kesadaran dalam dirinya dengan membangkitkan nilai-nilai kebajikan seperti nilai menghargai diri sendiri dan orang lain.
Kalau begitu, saya akan melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut, Bu Rofi, dan menguatkan lagi keyakinan kelas yang telah kami miliki. Wah, bagus sekali Bu Tuti. Berarti Bu Tuti nanti akan mengidentifikasi anak tersebut, kebutuhan apa saja yang kira-kira anak tersebut belum terpenuhi. Kemudian Bu Tuti akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, dan kemudian akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Menarik sekali Bu Tuti. Kalau begitu, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana itu, Bu? Menurut saya, ukuran keberhasilannya itu bisa dilihat dari adanya perubahan sikap dari anak tersebut, Bu. Jadi lebih fokus di kelas dan tidak mengganggu temannya yang lain, Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Tuti mau melaksanakan rencana aksi Bu Tuti yang seperti yang Bu Tuti sampaikan tadi? Mungkin 3 hari lagi ya, Bu. Kebetulan kan saya ada jadwal di kelas anak tersebut, Bu. Baik, Bu. Harapan saya setelah Bu Tuti melaksanakan rencana aksi Bu Tuti itu, nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, minggu Iya, Bu. depan ya Bu ya. Iya, Bu. Sehingga Siap. karena saya ingin tahu hasil dari rencana aksi Bu Tuti tadi itu. Baik, Bu. Siap, Bu. Nah, baik Bu Tuti, karena sesi mengobrol kita hari ini sudah selesai. Apa yang Ibu dapatkan dalam sesi-sesi ngobrol kita kali ini? Awalnya tadi kan pada saat awal kita ngobrol, Bu, saya itu masih merasa bingung ya, Bu Rofi, menghadapi sikap perilaku anak yang tidak fokus dalam pembelajaran dan cenderung mengganggu teman-teman yang lain pada saat proses pembelajaran, Bu. Nah, setelah kita ngobrol barusan, saya bisa mendapatkan solusi, Bu, bagaimana caranya untuk menangani anak tersebut, dan saya bisa menentukan rencananya ke depannya bagaimana, Bu, untuk menindaklanjuti hal tersebut. Wah, bagus sekali Bu Tuti. Bu Tuti sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Tuti dari Bu Tuti sendiri. Semoga solusi itu bisa digunakan dan bisa bermanfaat. Tetap semangat ya Bu Tuti ya. Iya, Bu, amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk supportnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih hari ini kita bisa ngobrol bareng, Bu, sehingga yang tadinya saya merasakan kebingungan menghadapi satu permasalahan, setelah kita ngobrol bisa menemukan solusinya, Bu. Sama-sama Bu Tuti. Saya akhiri, saya ke Bu Heni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Rofi, proses coaching tadi dengan Bu Tuti sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah sesuai dengan harapan saya Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan saya Bu. Oke, menurut Bu Rofi sendiri bagaimana Bu kompetensi Bu Rofi dalam proses coaching selama melaksanakan coaching dengan Bu Tuti tadi? Alhamdulillah Bu, tadi ketika pra supervisi itu Bu, kan Ibu bertanya ke saya kompetensi apa yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan coaching hari ini. Nah, tadi Bu, saya sudah berusaha untuk bisa mendengarkan secara aktif, menyimak perkataan-perkataan dari coach saya, sehingga saya bisa fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Tadi juga Bu, ketika pikiran saya sedikit hilang terhadap coach saya mencoba untuk menggunakan strategi stop Bu, sehingga saya mengambil jeda sehingga bisa fokus kembali. Ini Bu, manfaatnya banyak Bu, ternyata ketika bisa mendengarkan aktif atau menyimak dengan baik, maka tadi saya itu bisa fokus Bu, bisa hadir secara penuh terhadap kegiatan coaching hari ini, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sesuai dengan permasalahan yang
dialami oleh Kuci, Bu. Oke, baik sekali ya Bu Rofi ya. Ya Bu, memang sepertinya ketiga kompetensi itu memang saling berkaitan ya Bu ya. Bu. Alhamdulillah Bu Rofi juga sudah mempraktekkan teknik stop ya untuk kompetensi sosial emosional Bu Rofi sendiri Bu. untuk kesadaran diri ya Bu ya. Baik sekali. Sekarang apa boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Boleh Bu, boleh. Oke, jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi terhadap proses coaching antara Bu Rofi dengan Bu Tuti, saya melihat beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama, Bu Rofi sudah berhasil ya Bu melakukan coaching sesuai dengan tahapan-tahapan Tirta. Jadi sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi masalah, kemudian sudah ada rencana aksi dan sudah ada tahapan tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Bu Rofi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching sendiri, yaitu yang pertama kemitraan. Tadi saya lihat Bu Rofi telah mengambil posisi yang sama atau yang setara dengan coaching. Kemudian juga proses kreatif, juga prinsip kreatif Bu, dimana tadi Bu Rofi saya lihat sudah berhasil membuat Koji yaitu Bu Tuti memunculkan ide-ide baru untuk menghadapi permasalahannya. Dan prinsip memaksimalkan potensi juga sudah terlihat Bu. Tadi Bu Rofi sudah berhasil menggali potensi Koji untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga tadi melihat Bu Rofi sudah menunjukkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif juga sudah, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan oleh Bu Rofi. Secara umum saya melihat proses coaching telah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya, sehingga coach dapat membuat rencana aksi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya. Saya kira demikian Bu yang hasil pengamatan saya terhadap proses coachingnya Bu Rofi dengan Bu Tuti tadi. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya Bu bahwa coaching hari ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saya Bu. Bu Rofi, namun demikian saya juga melihat Bu ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikembangkan Bu. Misalnya saat merencanakan aksinya tadi ya Bu ya, mungkin Bu Rofi dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach bisa lebih siap dalam menjalankan rencana aksinya nanti, seperti contohnya menanyakan tentang dukungan yang dibutuhkan atau mungkin kendala yang mungkin akan dihadapi oleh Bu Tuti Bu. Oh iya ya Bu, benar sekali Bu. Kalau begitu Kuci nanti pasti jauh lebih siap Bu untuk melaksanakan rencana aksinya ya Bu. Ya Bu, mungkin untuk coaching selanjutnya Bu Rofi bisa mencobanya ya. Iya Bu, siap. Oke, kapan nih rencana ada coaching lagi? Rencananya lusa Bu, karena kemarin itu Pak Han menghubungi saya Bu. Sepertinya beliau memiliki permasalahan dan beliau membutuhkan coaching Bu untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Oh, oke. Baik, selamat mencoba kalau begitu ya Bu ya. Dan kalau Bu Rofi perlu dukungan, saya siap membantu Bu. Sudah ya Bu Rofi, saya kira diskusi hari ini cukup terkait proses coaching Bu Rofi dengan Bu Tuti tadi. Saya harap Bu Rofi tetap mempertahankan performa coaching Bu Rofi yang seperti tadi ya Bu ya. Siap Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas masukannya dan sarannya tadi Bu. Ini sangat bermanfaat sekali Bu untuk saya, sehingga kemampuan saya dalam mengcoaching lebih baik lagi ke depannya. Ya, Terima kasih banyak Bu. Ya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas diskusi kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Heni.